Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Lawatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya saya ingin bercerita tentang sebuah alat ya, sebuah bahan begitu yang berurusan dengan elektronik begitu teman-teman. Seperti ini, nah, saya pegang ini adalah sebuah apa isolasi sebenarnya teman-teman. Ini namanya heatsink teman-teman. Apa istilahnya kabel isolasi kabel bakar begitu teman-teman. Ya, terdiri dari berbagai ukuran ya. Ada yang meteran ya seperti ini. Ada juga yang sudah dijual dalam bentuk set begitu kan dengan berbagai macam warna teman-teman. Apa mungkin fungsi dari isolasi bakar ini ya teman-teman? Mudah-mudahan bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya teman-teman, pada saat kita melakukan penyambungan kabel, begitu teman-teman, penyambungan kabel apapun itu, entahkah di solder ataukah apa, di solder ataukah di pilin biasa itu teman-teman. Saya bisa ceritakan sedikit ya, fungsi dari isolasi bakar ini teman-teman. Ya. Terdapat berbagai macam ukuran teman-teman, seperti yang kita lihat di layar ya. Yang besar ini teman-teman, teman-teman bisa lihat ya, dan bisa fokuskan ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Ukurannya ya antara ya 12 mm teman-teman. Nanti bisa akan menyusut 100% begitu teman-teman, bahkan lebih teman-teman. Seperti itu. Ini juga ada yang ukuran lebih kecil ya. Ukurannya tertera di sini ya. Dan saya bisa lihat kecil sekali ya. Tulisannya agak buram juga ya teman-teman. Bisa saya ukur ya teman-teman perkiraannya 3,5 mili teman-teman. Dan yang ini teman-teman, karena tidak ada ukurannya ya, saya bisa perkirakan ya 6 mili gitu teman-teman. Ya. Nanti untuk apa namanya penggunaannya ya, mungkin saya ilustrasikan seperti ini ya. Kita potong dulu ya teman-teman. Seperti kita contohkan ya, kita pakai yang warna kuning ya teman-teman, biar terlihat ya. Kita potong dulu disesuaikan dengan kebutuhan karena kita akan menyambung kabel ini ya. Menyambung kabel ini. Nah, kita potong dulu ya. Dimasukkan dulu kabelnya nanti supaya tidak terlewat. Dan kita sambung saja teman-teman. Disambung biasa teman-teman. Seperti ini mungkin saya bisa sambungkan ya. Kabel-kabel pada kelistrikan ya, mobil atau PLN begitu teman-teman. Dan seperti ini kita masukkan. Ini sambungannya teman-teman. Biasanya kita menggunakan isolasi biasa ya. Mungkin saya bisa perlihatkan. Ya. Saya mungkin bedakan ya teman-teman. Biasanya kita lakukan isolasi seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Memang bisa teman-teman. Bisa ya, bisa dilakukan dengan isolasi seperti ini. Tetapi kayaknya kurang begitu permanen ya. Jika ini kena sedikit minyak ya, lama-lama ini akan terlepas lemnya begitu teman-teman. Ya, terlepas, nanti takutnya sampai kelihatan tembaganya ini bisa konslet, nanti menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk itu saya akan menggunakan ini ya, selongsong ini teman-teman. Selongsong. Dengan cara kita membakar ya, namanya juga isolasi bakar ya. Apakah teman-teman juga bisa menggunakan ini ya,
solder uap begitu dengan suhu yang disesuaikan ya. Pada kesempatan kali ini saya bakar saja ya teman-teman, seperti ini. Dia akan menciut teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi eh, kabel ini sudah dapat kita pastikan terisolasi dengan baik begitu teman-teman. Nah, seperti itu. Tidak perlu lagi menggunakan isolasi seperti ini. Karena walaupun nanti kena oli ataukah kena minyak ini, sulit kemungkinannya untuk lepas begitu teman-teman. Dan selanjutnya mungkin juga saya bisa ilustrasikan ya penggunaan lain dari ini, dari isolasi bakar ini ya teman-teman. Kita bisa menggunakan ini untuk merapikan sebuah apa ini sekun ya. Mungkin bisa kita kupas dulu kabelnya ya sedikit. Nah, terus kita pilih isolasi bakar yang sesuai ya. Mungkin sekarang yang saya pilih yang warna putih gitu teman-teman. Ataukah warna biru ya. Atau warna biru ya. Saya akan potong ya, disesuaikan. Kita masukkan dulu ya warna, anggap saja warna kuning lagi teman-teman ya, sedikit ya. Kita masukkan di sini ya. Lalu kita press sekunnya dulu ya, sini kita press ya dengan menggunakan tang multifungsi tadi. Press begitu teman-teman. Press ya. Nah, seperti itu. Supaya lebih rapi ya, kita bisa memasukkan isolasi bakarnya ini. Lalu kita bisa bakar ya dengan menggunakan korek api ataukah jenisnya lain, ataukah bisa. Sekarang saya akan menggunakan ini solder uap teman-teman. Ya. Dengan suhu 200 derajat ya teman-teman. 200 derajat. Saya setting di 200 derajat teman-teman. Soldernya ya. Saya setting di 200 derajat dengan angin yang minim gitu teman. Hampir 25%-nya dari anginnya teman-teman. Dan bisa kita lihat teman-teman. Cukup panas teman-teman. Ini teman-teman, kita langsung saja panaskan ya. Kita pepetkan dulu sehingga menutupi klemnya tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Kita panaskan ya. Dia akan menciut teman-teman. Dia akan menciut ya. Karena terkena paparan panas begitu teman-teman. Nah, seperti itu. Sehingga nanti sekunnya ini terlihat seperti pekerjaan pabrikan ya. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat ya. Mungkin bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Kelihatannya lebih rapi ya teman-teman, dibandingkan dengan tidak menggunakan ini, tidak menggunakan isolasi begitu teman-teman. Mungkin saya bisa perlihatkan lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang tidak memakai isolasi ya, kabelnya kelihatan, sedangkan ini bisa lebih rapi. Ya seperti itu teman-teman. Mungkin bisa saya jelaskan dari heatsink ini. Apakah mungkin saya bisa lagi untuk melakukan pembungkusan ataukah sejenisnya teman-teman. Kita mungkin bisa membungkus sesuatu ya di sini. Mungkin saya bisa perlihatkan. Di sini ada sejenis handle ya, handle. Mungkin saya akan bungkus teman-teman.
supaya handle-nya ini tidak terasa tajam ya. Saya bisa bungkus dengan menggunakan isolasi bakar ya. Kita pergunakan yang 12 mili ya. Nah, seperti itu. Karena diameter dari ini hand tap ini handle hand tap ini 8,0 ya. Mungkin isolasi bakar ini mencukupi teman-teman ya, dengan kita melakukan sejenis pemanasan ya. Nanti kuncupnya akan lebih dari 50% teman-teman. Ya, tambah sampai 300 ya anginnya. Ya. Ya. Kita bisa mulai teman-teman. Fungsi dari isolasi bakar ini mungkin saya akan melindungi gripnya ini supaya tidak tajam teman-teman ya, seperti itu. Dan kita langsung saja bakar ya dengan suhu dari nih solder wap teman-teman ya. Kita mulai saja teman-teman ya, kita panaskan sedikit demi sedikit teman-teman ya. Nah, seperti itu ya, mungkin teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman untuk apa isolasi bakar ini digunakan teman-teman. Nah, seperti itu. Dia akan menyusut sesuai dengan diameter as begitu teman-teman. Ya, dipanaskan terus ya. Nah, satu lagi teman-teman. Ya. Dia akan menyusut teman-teman. Sampai dengan hampir 50% ya. Selongsongnya ini tadi 12 mili, sedangkan asnya ini 8 mili. Hampir kan mengkerutnya 4 mili teman-teman. Nah, seperti itu. Ya. Nah, selesai teman-teman. Mungkin bisa saya matikan dulu blowernya ya. Tinggal kita rapikan saja ya ujung-ujungnya ini teman-teman dengan cutter supaya rapi teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, yang satu lagi teman-teman. Sudah tumpul cutternya teman-teman. Cari saja yang tajam. Nah, jadi ujung-ujung dari handle hand tap ini ya, bisa lebih nyaman dipegang gitu teman-teman ya, diputar untuk mencengkram ini tidak membuat tangan jadi sakit teman-teman seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin cerita saya pada kesempatan kali ini ya seperti itu ya, bagaimana isolasi bakar ini kita gunakan ya untuk hal-hal yang kita butuhkan. Sebagai ini perapi dari sebuah sekun, dari sambungan, dan juga bisa custom ya untuk melapisi segala hal ya, disesuaikan dengan diameter yang kita butuhkan. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi teman-teman yang baru bergabung juga, mohon dukungannya di subscribe channel ini supaya kedepannya saya bisa lebih bersemangat untuk membuat cerita-cerita yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.